warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Isma Hasanah, kepada yang terhormat Ibu Ketua Komite dan yang saya sayangi Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya di sini akan menyampaikan tentang modul 1.4 saya, yaitu tentang budaya positif, di mana saya akan mempresentasikan tentang penyebaran atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya ini dulu. Silakan Ibu-ibu, ini dilihat contoh budaya positif yang ada di TK Negeri 2 Muarawahau, yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian upacara bendera atau pengenalan, ya, untuk di TK mungkin masih pengenalan upacara bendera, kemudian salam sapa saat datang atau awal masuk sekolah. Kemudian ini perkenalkan saya adalah Bunda Rerin Febriana yang sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kutai Timur. Perkenalkan juga yang di sampingnya itu adalah permata hati saya, anak saya 2 orang, ya, laki-laki semuanya. Support system saya yang sangat tinggi sekali untuk saya untuk melakukan berbagai tugas-tugas di guru penggerak ini. Ya, mungkin materi ini lebih cocoknya ke guru. Namun semua ibu-ibu di sini adalah seorang guru, ya. Karena apa? Karena pasti di rumah mempunyai anak-anak juga yang ingin kita didik. Kita kembali lagi feedback ke sebelumnya, ya ibu-ibu, bahwa ada seorang yang mempunyai nilai tinggi dalam pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Beliau adalah bapak pendidikan kita. Beliau mempunyai filosofi. Ini bahasa Jawa, di sini mungkin ibu-ibunya lebih pahamnya ke bahasa Kutai, ya. Nah, ini bahasa Jawanya ingarso sumtulodo, di depan memberi teladan. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, ketika kita ada di depan, kita memberikan teladan. Eng madio mengonkarso, di tengah-tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya. Jadi jika anak-anak itu ada sesuatu yang down atau mereka ada ulah yang belum selayaknya kita terima, kita harus tetap kuat, kita harus terus berkarya, mempunyai ide-ide bagaimana anak itu tetap mau belajar. Kemudian Tutpuri Handayani di belakang memberi dorongan. Kita terus motivasi anak tersebut supaya mau belajar. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada sebuah konsep pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru itu maksudnya tidak seperti yang dulu-dulu, ya Bu, ya. Pembelajaran sekarang itu adalah merdeka belajar, seperti di baju para bunda-bunda ini. Ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi anak-anak yang di TK di PAUD ini lebih ke pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kita fokus ke murid, apa kebutuhan murid kita penuhi, seperti itu, tahap sesuai dengan tahap perkembangan
memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Nah, jadi semua pembelajaran yang ada di sekolah, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, jadi semuanya berpusat pada murid atau peserta didik. Nah, sebelum saya lanjut, kita nyanyi dulu biar semangat ya Bu ya. Terima kasih sudah press sedikit ya. Kita lanjut lagi dengan ini ada teori kontrol. Jadi teori kontrol itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol murid atau anak kita. Jadi ini ada miskonsepsi atau salah prasangka tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, padahal guru itu belum bisa sepenuhnya untuk mengontrol murid. Selanjutnya adalah tentang teori kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser. Menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau pujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut
akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemauan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bahwa Stephen R. Covey mengatakan, ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya, perilaku kita, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Ya, jadi apabila kita ingin mengubah murid kita, maka ubahlah dulu diri kita. Ya, selanjutnya, makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Makna disiplin dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari kata disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Atau
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Untuk mendapat uang? Atau apa lagi kira-kira ya? Ingin mendapat hadiah? Apa alasan orang melakukan sesuatu? Mari kita bahas dulu tentang makna kata disiplin. Konsep disiplin, budaya positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak kita disiplin, pasti mereka akan belajar. Mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagaimana yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Mari kita dengarkan. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Apa yang terlintas dalam benak kita? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi ketika kita menerapkan budaya positif, maka hukuman itu adalah hal terakhir yang kita berikan. Ya, di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena apa? Karena motivasi eksternal itu contohnya kita tidak melakukan hal itu dari dalam hati.
yaitu takut dengan hukuman, takut dimarahi, takut yang lain-lain. Nah, contohnya ada lagi, nanti kalau aku disiplin positif nih, aku akan dapat hadiah dari kepala sekolah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jarwonya nora mung nglepasi pamrih ning uga kuat kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat untuk memerintah diri sendiri. Ya, diri sendiri ini pandai untuk berbuat sesuatu, tidak harus diperintah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gozan dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar dari kata disiplin, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Socrates dan Plato juga berkonotasi disiplin diri dari murid-murid. Iya, itu tadi menurut Socrates, Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka mendapatkan tindakan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka, karena mereka mendasarkan tindakan mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoording itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang memegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkannya dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Indah sekali bukan pemikiran-pemikiran tentang konsep disiplin? Ya, mari kita bayangkan alangkah indahnya ketika tercipta masyarakat yang bisa saling belajar, yang saling merasa terikat dan terhubungkan satu sama lain. Karena masyarakat tersebut, masyarakat yang seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Nah, Diane Gozan dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa saja? Simak baik-baik.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang mereka sedang lakukan, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal untuk mendapatkan imbalan-imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas, motivasi yang pertama. Di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya lakukan? Dan yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang yang mempunyai motivasi seperti ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kita lanjut, jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ya, selanjutnya adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ya, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini dengan gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk positif. Jadi yang masih negatif kita buat menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di dalam kelas atau koridor. Kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Nah, keyakinan inilah yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama
kelas tidak terlalu banyak. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah, kalau di TK mungkin lebih ke demonstrasi atau percakapan. Nah, kalau anak TK belum bisa tanda tangan, jadi mungkin dengan kompak, dengan tos, kompak seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ketika anak TK ya Bu ya tidak taat atau tidak melakukan keyakinan kelas, kita harus setiap hari untuk mengingatkan. Karena memang perbedaan di antara anak TK dengan tingkat SD SMP memang masih rendah untuk memahamkan bahwa itu aturan yang harus disepakati, ditaati. Nah, namanya anak TK kadang masih semaunya sendiri. Jadi untuk keyakinan kelas ini mungkin untuk di kelas sudah bisa diterapkan karena memang anak-anak itu sudah pintar, sudah kami beri motivasi setiap hari, sudah kita tulis juga aturan-aturan itu di kelas, kesepakatan kelas, masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan dan baik, saling membantu, mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Nah, seperti itu bisa kita terapkan dan kita sebagai guru untuk melakukan yang terbaik untuk murid kita. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan dalam kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam hal ini akan saya jelaskan tentang restitusi terlebih dahulu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dulu, adakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, bila mana, di mana persamaannya, bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Nah, ketika hukuman itu lebih ke perbuatan yang diberikan guru yang sepintas, sepihak ya. Jadi kalau kamu terlambat, kamu harus bersihkan kelas, nyapu di jam istirahat, kayak gitu. Itu tidak ada imbal baliknya ke murid. Nah, jadi kalau konsekuensi itu adalah akibat. Jadi apabila kamu terlambat, maka
mendapatkan jam tambahan di saat istirahat sehingga kamu akan istirahat lebih lambat. Ya, itu contoh konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain. Dan peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, seperti itu. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi dalam hal ini. Nah, dalam disiplin positif ini namanya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Iya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian murid sebenarnya tidak semua yang mereka lakukan itu atas kehendaknya sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, orang dewasa itu tidak berhak memaksa. Mengolah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi realitasnya kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrolnya realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi ketika kita mengontrol murid itu kita jangan egois. Kita harus tahu kebutuhan murid itu apa. Dia menangis, kira-kira menangisnya itu kenapa? Kita harus tahu dulu. Nah, setelah tahu baru kita cari ide bagaimana cara menyelesaikannya biar dia mau belajar. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi, aku nangis, anak-anak nangis. Jadi tujuannya nangis tuh biar ibu mau beliin saya mainan, contohnya kayak gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk stimulus responnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya sendiri atau anak sendiri yang akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah anak itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk selanjutnya yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk stimulus responnya adalah model berpikir menang-menang. Oke, nih 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, ini ya Bu ya, sebagai penghukum. Jadi ini penghukum, guru itu selalu saja memberi hukuman. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu dibuat sebagai bahwa guru ini yang merasa bersalah. Contohnya seperti ini posisi kontrolnya.
Ya Allah Adit, kenapa kamu kok terlambat? Kamu gak kasihan sama ibu? Gimana nanti rapotmu kalau merah? Terus gimana ibu kalau nanti ditegur sama kepala sekolah? Seperti itu posisi kontrol yang kedua sebagai seorang guru. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Sudah gak apa-apa, nilai kamu akan Bunda kasih bagus karena kamu kita kan berteman, contohnya seperti itu. Kemudian pemantau. Jadi seorang guru tuh cuma melihat aja kesalahannya, tapi nanti setelah dia melakukan kesalahan dikasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia bingung untuk menjawab. Kamu tahu kan kalau seperti ini apa akibatnya? Kamu tahu kan? Nah, seperti itu. Jadi itu posisi kontrol yang belum tepat ya. Jadi posisi yang paling baik untuk menerapkan posisi kontrol jadi seorang guru adalah seorang manajer. Jadi anak-anak itu digugah untuk mengetahui atau menyadarkan anak-anak bahwa perbuatannya itu adalah salah. Selanjutnya, ya, kenapa anak-anak itu bisa berbuat salah? Bisa melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai atau melanggar aturan atau melanggar yang sudah kita tentukan, yaitu karena manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Jikalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan menjadi penyimpangan-penyimpangan itu tadi, yang contohnya anak malas belajar, anak malas sekolah, anak nangis dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, contohnya kebutuhan untuk makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian bebas. Jadi anak-anak itu juga butuh kebebasan. Dia tidak mau selamanya untuk dikekang, harus diam, duduk diam, gak suka. Mereka lebih senang bebas. Tapi kita sebagai seorang guru juga bisa menerapkan teori kontrol tadi supaya anak-anak juga bisa waktunya bebas, boleh waktunya belajar, ada waktunya seperti itu. Kemudian penguasaan atau bisa. Jadi anak-anak ini butuh kemampuan ya ibu. Jangan pelit sama ujian. Anaknya bisa nulis masih di tulisan jelek. Jangan, kasihan. Tolong mereka dikasih penghargaan. Karena apa? Kebutuhan manusia itu memang penguasaan. Mereka itu bisa. Mereka itu perlu kemampuan bisa untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Ada ibu-ibu atau ibu guru di sini yang suka karaoke, suka menyanyi? Iya, nah itu bentuk kesenangan kita. Jadi anak-anak pun begitu ya. Kesenangan itu perlu untuk kebutuhan dasar manusia. Yang paling penting nih, diterima dan disayang. Jadi banyak sekali sekarang ya penyimpangan-penyimpangan karena mereka tidak merasa diterima. Aku selalu diolok-olok dan tidak disayang. Nah, jadi 5 kebutuhan ini harus kita penuhi kepada anak didik kita atau anak-anak kita. Ayo kita baca bersama-sama ya ibu-ibu. Yang pertama, yang tengah, bertahan hidup, bebas, bisa, senang, diterima dan disayang. Oke, selanjutnya, nah teori selanjutnya adalah tentang tadi sudah kebutuhan manusia. Jadi kita untuk menerapkan segala sesuatu itu bisa menjadi baik, itu harus ada keyakinan kelas. Ini contoh dari keyakinan kelas ya. Jadi di kelas itu kita perlu aturan, perlu peraturan kelas. Jadi kalau zaman dulu itu masih aturan, peraturan. Apa bedanya ya peraturan sama keyakinan? Mungkin kalau peraturan itu lebih ke satu pihak. Jadi saya adalah seorang ketua, saya mau memberikan peraturan seperti ini. Nah, tapi anggota ini tidak bisa melaksanakan karena apa?
semua yang kita buat aturan atau keyakinan itu harus yang melaksanakan juga lah yang membuat aturan supaya bisa dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan kata yang lebih positif, yaitu sekarang menjadi keyakinan kelas. Contohnya, jaga kebersihan ruang kelas kita, taruh kembali barang-barang yang tepat, mari lakukan yang terbaik, mari membantu kapanpun kita bisa, dan bicara dengan guru jika kamu memiliki masalah. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu semua orang tahu, semua anak-anak tahu apa yang dibuat, kemudian disepakati. Nah, ini kemarin sudah mulai saya terapkan. Kita putar videonya dulu ya. Ya, ini kemarin saya terapkan. Oke, kita tonton bersama ya. Teman-teman, hari ini Bunda Rein mau menjelaskan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemarin kita sudah buat yaitu peraturan kelas ya. Nah, hari ini kita mau berbagi dengan yang namanya keyakinan lainnya. Nah, kalau hari ini kita mau buat dengan kata-kata positif, yaitu keyakinan kelas kita yang pertama adalah fokus. Jadi kita harus fokus dan menjelaskan harus fokus. Keyakinan kelas kita yang kedua adalah sayang teman atau tidak boleh berkelahi. Yang kedua kita sayang teman. Yang ketiga adalah kita berjalan dalam ruangan. Di dalam ruangan, di dalam kelas kita tidak lari-lari. Oke teman-teman. Kira-kira nih teman-teman setuju nggak sama keyakinan kelas kita ini tadi? Setuju tidak? Mau untuk fokus? Mau untuk sayang teman? Mau untuk berjalan dalam ruangan? Oke, yang setuju tangannya ke depan. Nah, kita kompak dulu. Maju, sampai menyentuh tangan Bunda. Oke, ayo Mbak Nesya. Ayo, Mbak Nesya. Ayo Mbak Anissa. 1, 2. Boleh ya? Boleh setuju. Nanti kita angkat terus kita ngomong setuju gitu ya. 1, 2, 3. Setuju. Tidak lagi ya. Ya, seperti itu contoh kita membuat keyakinan kelas ya, dengan menggunakan kalimat positif dan pastikan semua anak paham dengan aturan kelasnya. Karena apa tujuannya? Agar anak-anak itu yang mengingatkan bukan hanya bundanya, tapi temannya juga. Jadi nanti kita bisa membantu, anak-anak bisa membantu kita untuk mengawasi anak lain. Kemudian di sini saya jelaskan sedikit tentang identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman. Ketika ada anak-anak yang berperilaku seperti ini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, identitas suksesnya, disiplinnya adalah untuk konsekuensi kita memberikan kebutuhan manusia, ada teori kontrol. Nah, ini sekarang kita menghadapi ketika anak-anak ada kasus ya, ketika
ketika ada kasus bagaimana penerapannya, bagaimana cara mengatasinya, itu di sini teorinya adalah dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi dari bawah dulu ya Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya sini ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak-anak berbuat salah itu jangan langsung tunjuk salah, seperti itu tidak benar ya. Jadi kita harus menstabilkan identitas, kita harus membuat anak-anak itu nyaman dulu berbicara dengan kita, yaitu menstabilkan identitas. Contoh percakapannya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Nah, terus yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak itu sudah mau bicara dengan kita, sudah stabil identitasnya, kita tanya kembali, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus yang kedua kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya? Yang tadi video tadi ya Bu. Jadi sudah kita buat keyakinan kelas. Nah ceritanya anak itu tadi melanggar, jadi kita harus tahu teorinya untuk menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti orang yang seperti apa? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi kita gali. Nah, jadi ketika ada kasus, ada anak yang bermasalah, kita itu di kurikulum Merdeka ini tidak perlu marah-marah lagi, ya. Tidak perlu kita keluar asap di telinga, contohnya seperti itu. Jadi kita membuat anak-anak itu sadar, ya, sadar atau teori restitusi ya. Jadi kita membuat anak itu tahu bahwa dia itu bersalah. Ini contoh yang sudah saya terapkan. Ibu-ibu boleh melihat. Ini contoh yang saya terapkan segitiga restitusinya ketika anak-anak bermasalah. Assalamualaikum, selamat pagi Hafiz. Tadi Hafiz kemarin waktu hari Kamis, Hafiz menangis ya sewaktu bermain. Entah dari Bunda Ati, Hafiz diantar sama ibunya dan menangis. Nah, kira-kira itu apa ya Hafiz nangis? Kenapa? Kira-kira yang kemarin. Kenapa nangis ya? Nggak suka ya maunya gimana? Maunya berangkat sendiri, maunya berangkat nenek. Oh gitu. Nah, sewaktu habis itu kan nangis. Kira-kira nih, habis sudah balik belum kalau baris terus sambil nangis? Iya balik, karena habis merasa tidak nyaman ya. Iya, Bunda juga gitu mungkin ya. Bunda kalau perasaannya tidak nyaman itu pasti nangis. Tetapi kalau kita waktunya belajar atau berbaris atau bermain, kira-kira nyaman nggak kalau sambil nangis? Tidak nyaman, karena kalau kita berbaris atau bermain dan belajar, kita harus fokus. Kali-kali tidak boleh nangis. Nah, keyakinan kelas apa nih yang mau harus perbaiki? Yaitu tidak
Nah, iya. Tapi tidak di waktu berbaris. Nanti kalau perasaannya sudah nyaman, dibaris. Kalau belum nyaman, boleh kelas dulu bersama Bunda. Ya, Tis ya. Oke, Kopra. Terima kasih. Ini kasus yang kedua, entah ini jawaban anaknya jujur atau tidak, tapi inilah yang dia katakan. Selamat pagi, Nesya. Iya, Nesya hari ini Bunda lihat tidak memakai seragam sesuai ketentuan hari ini. Kira-kira kenapa ya Nesya seperti itu? Iya, Nesya tidak pakai kaos seragam karena ibunya ada di rumah. Ada Pak? Ada Pak? Iya, kenapa Nesya tidak pakai seragam? Iya sih, kalau Bunda juga punya baju terus disobekin baju Bunda sama adiknya, pasti Bunda tidak akan memakai baju itu lagi ya, karena bajunya sudah rusak ya. Nah, kira-kira nih Nesya kalau tidak pakai seragam itu berarti itu apa salah? Itu apa salah? Nah, karena apa? Tidak pakai seragam. Harusnya kalau ke sekolah pakai seragam. Ya kan? Sama seperti teman-teman. Nah, kira-kira nih Nesya, kenapa sih kita harus pakai seragam? Kenapa? Karena untuk menunjukkan identitas kita supaya dia kerja kita sehat dan juga bisa menunjukkan identitas kita bahwa kita sedang sekolah. Jadi besok memakai seragam. Oke, berarti pelajaran kelas apa nih yang mau kita baiki? Oke? Seragam atau baju yang sama dengan teman. Terima kasih Nesya. Itu ya ibu-ibu, bunda-bunda, untuk penyampaian dari saya. Mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bunda, permasalahannya di dalam kelas, seandainya nih ada anak yang nggak mau diarahkan, dia keliling terus. Tetapi anak itu meskipun keliling juga nggak memperhatikan sih, tetapi kan nanti bisa mempengaruhi anak-anak lain. Terus gimana ya untuk mengatasi di dalam kelas itu nanti, Bunda, dan cara mengatasi bisa menenangkan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bunda Iis. Tepuk tangan dulu dong pertanyaannya. Iya. Ini sering kejadian untuk yang keliling-keliling nih ya. Dalam teori yang sudah saya pelajari bahwa anak-anak yang suka keliling ini biasanya kecerdasannya itu kecerdasan kinestetik. Jadi dia itu memang suka gerak. Nah, antisipasi biar anak fokus itu bagaimana? Ya, melakukan pembelajaran dulu sebelum kita berikan materi, kita buat anak itu gerak-gerak dulu, nyanyi-nyanyi dengan jalan. Nah, dengan intinya bergerak-gerak, jadi fisik motoriknya itu
terlatih dan juga tenaganya itu terbuang di awal. Jadi nanti di pertengahan saat kita pembelajaran itu tenaganya itu sudah terkuras. Bunda, kok masih pas pembelajaran itu masih keliling-keliling, padahal di awal sudah dikasih gerak-gerak. Mungkin kita beri pembelajaran yang lain. Jadi untuk kurikulum merdeka ini kita tidak harus memaksa anak melakukan kegiatan itu. Jadi kita guru harus lebih cerdas untuk memberikan densitas lain yang lebih beragam. Itu suka lari-lari, kita beri angka di sebelah sana buat anak itu, tapi larinya sambil belajar seperti itu. Bagaimana Bunda? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Mungkin di rumah ada yang bingung anaknya begini, boleh sharing. Kita santai saja. Bunda, maaf mau tanya tadi tentang kesepakatan kelas, apa namanya tadi Bu? Keyakinan kelas. Kalau tahunya kesepakatan kelas. Nah, setiap hari atau harus diterapkan, maksudnya dibacakan atau seperti apa Bunda, supaya anak-anak itu tahu, oh ini kesepakatan kelas setiap hari, supaya anak-anak tetap mengingat kesepakatan kelas itu kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas tersebut supaya anak-anak itu tetap mengingat gitu setiap harinya, kesepakatan kelas tadi itu seperti ini Bunda, oh ya ini nggak boleh seperti ini, ternyata seperti itu, supaya anak itu tetap mengingat itu seperti apa. Iya, terima kasih atas pertanyaan Bunda Rati. Jadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas ini mungkin untuk agar anak-anak itu ingat setiap hari memang harus diucapkan. Dan setiap ada kasus, setiap ada anak yang mengadu, mohon direspon. Jadi jangan kita abai dengan anak yang berbicara atau menyela pembicaraan kita. Jadi tetap kita respon. Mungkin kita sedang menjelaskan materi, tapi anak itu nanti bunda ini ganggu saya ya bunda itu terlambat. Oke, kita simpan dulu, kita nanti setelah kita menjelaskan materi baru kita ulas kembali kenapa dia terlambat, terus kesepakatan kelas apa yang dia langgar, kemudian kita jelaskan kembali. Setelah kita jelaskan baru kita bicarakan kembali kesepakatan kelas kita. Mungkin kalau diucapkan setiap hari itu bisa saja untuk di awal-awal pembelajaran seperti ini ya. Di awal-awal misalkan Juli Agustus ini baru saja masuk sekolah, boleh deh 2 bulan di awal kita ulang-ulang biar anak itu hafal, terngiang, sehingga nanti itu melanggar aturan, dia bisa melapor ke bundanya. Jadi tidak perlu bunda saja yang mengawasi anak-anak, tapi kita terbantu dengan anak-anak yang lain juga. Dan kita harus paham juga menanamkan bahwa jujur itu lebih baik, tidak boleh berbohong, karena kadang anak-anak pun ngadu karena dia ada masalah tadi, dia ngadu seperti ini padahal tidak. Nah, kita harus paham itu juga. Untuk kesepakatan kelas boleh kita ucapkan setiap hari ya Bu Dati. Iya, terima kasih. Ada lagi? Saya sampaikan kepada Ibu Ketua Komite, Ibu Kepala Sekolah, dan ibu-ibu lainnya yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi penyebaran hal baik dari saya, calon guru penggerak angkatan 11. Guru bergerak Indonesia maju, ya insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.